Meskipun pernah mengalami masa kejayaan selama bertahun-tahun, baik di Indonesia maupun di dunia, namun beberapa perusahaan besar ini akhirnya bangkrut di era milenium. Misalkan saja yang pertama, Lehman Brothers. Sebuah bank terbesar di Amerika Serikat ini disebut sebagai bank yang paling stabil dan tidak akan pernah bangkrut bahkan pada era kejayaannya. Sampai diprediksi aset yang dimiliki berkisar antara 640 miliar dolar dan usia bank itu sendiri telah mencapai 158 tahun. Sehingga dengan kondisi yang ada sangat tidak mungkin bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Contoh kedua adalah Kodak, sebuah merek kamera ternama yang didirikan pada tahun 1888 dan sangat terkenal pada tahun 80-an hingga 90-an. Kemudian ada juga perusahaan MGM. Jika Anda penggemar film produksi Hollywood atau buatan Amerika, maka sebelum diputar, pasti Anda akan sering melihat ikon singa mengaum milik MGM. Perusahaan ini bangkrut dikarenakan menurunnya penjualan DVD sekaligus terlilit oleh hutang hingga sekitar 3,7 miliar dolar. Itulah alasan mengapa perusahaan MGM mengajukan bangkrut atau pilot. Dan hal serupa pun pernah terjadi di dunia otomotif. Sebutlah seperti merek mobil Timor, mobil Ford, Proton, General Motor. Beberapa brand ini akhirnya angkat kaki dari Indonesia. Dari beberapa fakta tersebut membuktikan bahwa tak selamanya ketenaran membuat kita bisa bertahan di dunia bisnis. Di video kali ini merupakan sebuah respon berkaitan dengan perubahan yang harus diambil bagi seorang leader. Kita menyebutnya sebagai adaptive change. Apa itu adaptive change? Definisinya adalah mengubah pola pikir, kebiasaan, perilaku, dan budaya untuk merespon perubahan. Sehingga jika melihat dari definisi ini, maka hal paling pertama yang perlu dilakukan oleh seorang leader adalah merubah pola pikir. Kemudian dari pola pikir akan merubah kebiasaan, perilaku, dan budaya. Coba Anda bayangkan, jika budaya perubahan sudah menjadi hal yang lumrah dalam tim, tentunya tim ini akan sangat mudah beradaptasi dengan kondisi bisnis yang sangat dinamis. Di sanalah peran seorang leader yang adaptif untuk bisa mengelaborasi antara adaptive change dengan inovasi yang ada. Seorang leader yang adaptif akan bisa melakukan 3 hal. Pertama, dia akan mengamati. Maksudnya adalah dia sadar bahwa perubahan itu akan terjadi, kemudian dia tahu tim ini akan dibawa kemana, dan dampak dari perubahan ini akan seperti apa terhadap timnya tersebut. Dia pun mampu melihat gambaran ke depan berkaitan dengan perubahan akan seperti apa. Setelah mengamati, seorang leader yang adaptif, dia juga bisa mengartikan. Maksud mengartikan di sini adalah dia menerima perubahan yang terjadi terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia membuat satu inovasi berkaitan dengan perubahan tersebut. Hingga akhirnya dengan inovasi yang ada, dia bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada timnya. Sehingga timnya bisa mendukung dan bisa menghadapi perubahan tersebut dengan sifat yang positif. Hingga akhirnya dia bisa membuat action plan, membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang terkait dengan tindak lanjut dari perubahan yang ada. Dan akhirnya dia bisa mengelola timnya untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi. Tapi di satu sisi, seorang leader juga harus paham apabila perubahan itu tidak menyenangkan bagi semua orang. Dan akan sangat wajar apabila seorang leader mengajak untuk berubah, pasti saja akan ada anggota timnya yang menolak untuk berubah. Atau jangan-jangan bisa jadi Anda sendiri sebagai seorang leader yang enggan untuk berubah. Baik, mari kita tes. Coba Anda jawab dengan sejujurnya, berapa gap atau jarak antara ekspektasi dengan realita yang ada jika melihat dari perubahan yang saat ini Anda sudah lakukan. Bagaimana? Gapnya apakah besar atau kecil? Jika gap antara ekspektasi dan kenyataan hasilnya adalah kecil, ini mengindikasi bahwa Anda sebagai seorang leader sudah cukup paham dan bisa mengakomodir perubahan yang ada dengan etos kerja dalam tim. Namun, apabila gapnya antara ekspektasi dan kenyataan masih besar, ini bisa jadi indikasi juga bahwa Anda sebagai seorang leader belum cukup cakap
untuk bisa merespon perubahan. Anda perlu paham bahwa ternyata ada 5 sikap manusia dalam menghadapi perubahan. Di level yang paling dasar adalah pasrah. Kemudian di level yang kedua, tidak peduli. Level ketiga, marah. Level keempat, menyesuaikan diri. Dan di level yang paling tinggi, yaitu mengelola. Pilihan terbaiknya adalah menjadi pengelola bagi proses perubahan itu. Berarti Anda memposisikan diri sebagai subjek bagi perubahan, bukan sekedar menjadikan diri sebagai objeknya. Ada satu kutipan yang menarik. Perubahan itu tidak bisa dihindari. Namun, kita bisa merespon perubahan yang ada sesuai dengan etos kerja kita. Karena ada beberapa orang yang merespon perubahan dengan menghindarinya, menolak untuk berubah, tetap seperti ini saja. Sampai akhirnya kita lihat dia tergerus sendiri dengan perubahan tersebut. Kalau kita ingat kasus beberapa tahun yang lalu, di mana ada beberapa oknum ojek pangkalan yang tidak menginginkan ojek online untuk beroperasi di area dia. Hingga akhirnya dia tergerus sendiri, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan pelanggan dari sana, sehingga dia tidak bisa membawa uang untuk anak istrinya, dan akhirnya dia yang merugi. Ada juga beberapa orang yang merespon perubahan dengan sikap positive thinking. Dia berpikir positif bahwa perubahan itu pasti akan terjadi, namun di satu sisi dia belum mengambil tindakan berkaitan dengan perubahan tersebut. Ada juga orang yang bisa menerima perubahan. Dan yang paling keren adalah orang yang bisa menerima perubahan dan dia pun juga bisa menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi. Baik, sekarang coba Anda cari secari kertas dan alat tulis. Kemudian pikirkan baik-baik apa respon Anda terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan kerja Anda. Yang perlu Anda tuliskan adalah, pertama, apa yang Anda rasakan. Kedua, apa yang Anda pikirkan. Dan ketiga, tindakan apa yang akan Anda lakukan. Itulah beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang leader berkaitan dengan pola pikir adaptive change. Mari kita summary-kan apa yang sudah kita diskusikan.